Kabupaten Kulon Progo berada di bagian barat daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi geografisnya berkontur, mempunyai berbagai macam potensi daerah, dan kini industri kreatif mulai berkembang. Melalui para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan kelompok usaha bersama, serta pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, secara signifikan keluarga berencana menjadi pilihan tepat dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Memang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penduduk dan Keluarga Berencana itu ada 3 urusan yang diampu. Yang pertama adalah dinas yang dalam kerangka untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang kedua OPD ataupun dinas yang melaksanakan urusan penduduk. Yang ketiga adalah OPD ataupun dinas yang melaksanakan untuk pengendalian keluarga berencana. Sekarang kami berada di salah satu ikon wisata di Kabupaten Kulon Progo, di Waduk Sermoh yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Ukap, yang dimana salah satu ikon wisata di Kabupaten Kulon Progo ini juga terletak salah satu kampung KB, tepatnya di Pedukuhan Tegiri 2, Desa Hargowilis, Kecamatan Ukap. Dan Kampung KB adalah binaan dari salah satu bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Kebetulan kami di bidang pemberdayaan masyarakat, salah satu bidang juga yang ada di Dinas PMD Daduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, yang selama ini juga kami mendukung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB. Salah satunya kegiatan dari Dinas bidang KB yang perlu kita sampaikan yaitu kaitan dengan kelembagaan yang posyandu, ya, pos pelayanan terpadu, baik yang untuk balita maupun juga untuk lansia. Ini harapan kita di Kampung Tegiri kaitan dengan posyandu ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tugas dan tanggung jawab bidang pemerintahan desa itu secara lingkup ketugasan ada 3, yaitu bagaimana melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa, kemudian melakukan pembinaan terhadap aset desa dan termasuk administrasi desa, dan yang ketiga adalah bagaimana melakukan pembinaan terhadap tata kelola keuangan desa. Kalau berkaitan dengan bidang kependudukan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ini ada singgungan yang cukup signifikan, cukup beririsan, utamanya untuk mendukung program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya juga meningkatkan kualitas kehidupan termasuk kualitas keluarga. Ojo nganti kabeh gagal, ojo nganti kabeh gagal, mengko akeh rakyat pengangguran. Ojo nganti kabeh gagal, ojo nganti kabeh gagal, mengko bisa nambah kemiskinan. Upaya pengendalian penduduk yang kami lakukan di Kulon Progo ini selama ini adalah dengan memotivasi masyarakat untuk ikut program KB dengan cara menjadi aseptor KB yang lestari di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah menjadi aseptor dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dalam rangka mengendalikan penduduk di Kulon Progo, kami juga melakukan motivasi kepada sekolah-sekolah, terutama yang ada di tingkat SLTA dan SLTP, untuk mengintegrasikan pendidikan yang disampaikan pada siswa di sekolah itu menjadi sekolah yang peduli terhadap kependudukan. Caranya adalah dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan itu dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
konco-konco ayo waspadakno donya iki wis kebak manungsa mula iku ayo digatekno aja nganti tambah saya ndodro. Kita mempunyai dua ketugasan. Yang pertama adalah pada ranah untuk jaminan dan kesertaan peserta KB. Kemudian yang kedua adalah tentang pembangunan keluarga. Nah, berkaitan dengan program KKBBK ini, ada 5 garapan yang harus kita kerjakan di BKKBN ini. Garapan yang pertama adalah tentang penundaan usia perkawinan. Nah, dalam penundaan usia perkawinan, kegiatan yang kita laksanakan di masyarakat adalah PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana di sini remaja-remaja kita kenalkan dengan kesehatan reproduksi dan permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan kependudukan agar remaja benar-benar siap menjadi generasi yang berencana atau genre, di mana dia bisa menunda usia perkawinannya untuk perempuan paling tidak di usia 20 sampai 21 tahun dan untuk laki-laki paling tidak di usia 25 tahun. Berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga, ada 3 kelompok kegiatan yang kita garap di masyarakat yang kita kenal dengan Tribina, yaitu BKB, BKR, dan BKR. BKB adalah Bina Keluarga Balita, BKR itu Bina Keluarga Remaja, dan BKL adalah Bina Keluarga Lansia. Di mana di sini pasangan-pasangan usia subur yang sudah menjadi peserta KB, kemudian mempunyai balita, beliau mempunyai balita, maka ibu-ibu ini atau keluarga ini menjadi peserta kelompok binaan BKB. Kemudian pada akseptor yang mempunyai anggota keluarga di usia remaja, keluarga ini atau ibu ini menjadi peserta kelompok kegiatan bina keluarga remaja. Dan untuk akseptor dengan keluarga yang mempunyai anggota lansia, maka ibu ini mengikuti dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia. Semua ini dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga, masing-masing anggota keluarga tetap dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia dan sejahtera. Dengan diadakannya workshop di Desa Depo ini, saya berharap ada peningkatan untuk rumah tangga, terutama ekonomi keluarga dan pendidikan anak. Pertama, yang kedua mungkin untuk kesehatan anak-anak pun dapat ada manfaatnya dalam acara workshop ini. Warga Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo sangat peduli terhadap kesehatan buah hatinya. Ibu-ibu mengajak buah hatinya berkunjung ke Posyandu Sativa untuk mengetahui perkembangan fisik buah hatinya melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Serta mendapat menu sehat seimbang yang biasa disebut PMT atau pemberian makanan tambahan. Bagi saya manfaat posyandu itu adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, mengetahui berat badan anak per tiap bulan, dan mengetahui tingkah laku anak serta pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap datang ke posyandu, anak akan ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya serta lingkar kepala, dan diberikan makanan tambahan, serta ikut kegiatan Bina Keluarga Balita. Dan di setiap bulan Februari dan Agustus, anak diberikan vitamin A. Harapan kami ini untuk mereka yang sudah ikut kegiatan baik di posyandu, PAUD, BKB, dan kesemuanya, ini anak-anak lebih pintar, lebih optimal tumbuh kembangnya. Kemudian untuk yang generasi muda ini lewat kegiatan PIKR-nya ini jadi anak yang benar-benar atau generasi yang berencana. Jadi mereka bisa menjauhi dari 3 hal, yaitu no nikah dini, no seks bebas, dan no narkoba. Kami adalah UPPKN Sekar Arum, berdiri tahun 2008 dengan jumlah anggota 5 orang. Kemudian dengan perkembangan waktu, tahun 2012
kami menjadi 63 anggota yang kegiatannya 8 orang pedagang keliling, 27 orang pembatik, sisanya adalah unit pengolahan. Kami merupakan binaan dari BKKBN, jadi setiap kegiatan kami ada kaitannya dengan KB. Setiap pertemuan kami mengundang dari petugas lapangan KB dan Puskesmas, anggota yang baru melahirkan dihimbau untuk langsung program KB. Mimpi yang ingin kami capai, ingin kami raih adalah untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang sementara ini belum berusaha, kemudian meningkatkan pendapatan mereka, sehingga tidak ada lagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja di lingkungan kami. Warga di wilayah Puskesmas Pengasih 1 sudah meningkat dalam penggunaan KB, terutama MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga. Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya pengen konsultasi KB. Saya kan habis melahirkan, tapi pengen KB belum tahu KB yang bagus apa ya Bu. Jadi Ibu, alat kontrasepsi yang ada di Puskesmas kita, ini yang namanya IUD ya, atau alat kontrasepsi dalam rahim, ya spiral. Nanti alat ini, yang panjang ini hanya sebagai media atau alat bantu untuk memasukkan IUD atau spiralnya. Nah, kemudian yang ini adalah KB implan atau susuk ya, yang seperti di gambar ini tadi. Kalau di gambar ini ada 6, iya betul, untuk 3 tahun. Yang implan ini isinya ada 2 batang Ibu yang dimasukkan melalui alat yang namanya trokar ini. Nah, kemudian yang ini adalah KB suntik ya Bu. Kalau yang KB suntik ini KB suntik untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, setiap 3 bulan Ibu harus kontrol untuk mendapatkan suntikan kembali. Ini adalah pil KB Ibu, pil KB kombinasi. Nah, pil KB jenis ini dimulai minumnya saat hari pertama mendapatkan siklus haid. Kemudian yang ini adalah KB kondom, nanti yang memakai adalah suaminya ya. Puskesmas Pengasih 1 bekerja sama dengan BLKB membuat produk inovasi yang kita berikan nama Gempita KB, singkatan dari Gerakan Mengantar Pemasangan IUD Implan Akseptor Keluarga Berencana, yang mendorong para kader untuk memotivasi para akseptor KB mengikuti program KB di Puskesmas Pengasih 1. Masyarakat lebih memilih ke layanan swasta, tanda kutip dalam di sini bidan, karena memang bidan itu lebih dekat dengan wanita. Ada slogan mengatakan ada bidan, ada KB, ada KB, ada bidan. Untuk kaum difabel tetap mempunyai hak untuk memilih kontrasepsi apa untuk mereka. Tapi tenaga medis, tenaga kesehatan itu hanya memberikan advokasi bahwa dengan melihat kondisi masing-masing difabel, indikasinya apa, sesuai sama indikasi kita memberikan pilihan. Yang menentukan tetap yang bersangkutan. Gitu. Ayo rame-rame melu KB 2 anak cukup. Desa Tegiri 2 berada di lereng pegunungan Menoreh, tepat di atas Waduk Sermo. Warganya sangat peduli terhadap kesehatan maupun lingkungannya. Dengan adanya berbagai kegiatan, maka Desa Tegiri 2 layak menjadi kampung keluarga berencana. Saya berada di kelompok Tani Nira Anggun, kelompok wanita Tani Nira Anggun, yang dalam hal ini sebagai Pokja Kampung KB Tegiri 2 bidang pertanian. Pada hari ini
kita meninjau di lokasi pembibitan, yang mana bibit-bibit yang ada di sini nanti akan diberikan kepada warga masyarakat untuk bisa ditanam ketika sudah masuk musim tanam. Pada hari ini berada di Pendopo Bukit Cendana, Tegiri 2 dalam rangka kegiatan Kampung KB, Pokja BKR dan BKR akan melakukan penyuluhan. Acara pada pagi hari ini kita tentang penyuluhan dari program kita BKR, yaitu tentang pendewasaan usia nikah dini. Bu, saya mau bertanya, untuk kriterianya remaja atau mendekati dewasa laki-laki dan perempuan untuk usia nikahnya kira-kira berapa ya? Terima kasih Mas Doni atas pertanyaannya yang bagus sekali. Untuk anak perempuan atau wanita ini menikah pada usia 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki menikah siap pada 25 tahun. Mengapa 21 tahun? Karena alasan secara medis anak wanita ini sudah siap untuk melakukan pernikahan, dan kalau laki-laki yang 25 tahun itu baik secara medis, secara ekonomis sudah siap untuk membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Kenapa saya memilih MOW? Karena metode ini sangat efektif bagi wanita yang sudah tidak menginginkan anak kembali. Heru Meyanto, perwira menengah kepolisian di Polres Kulon Progo sebagai motivator KB pria, hingga membawanya menjadi juara tingkat nasional. Kami berdua, tentunya saya dengan istri, tidak ingin memiliki momongan lagi, karena kami sudah dikaruniai 2 momongan, kebetulan 1 pasang putra dan putri. Di tahun 2015, saya mendapatkan juara 1 motivator KB pria tingkat nasional. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga, khususnya Kulon Progo, terutama bapak-bapak, untuk aktif atau mengikuti medis operasi pria atau yang lebih dikenal di masyarakat adalah vasektomi. Para lansia yang tergabung dalam Bina Keluarga Lansia sangat antusias dalam mengikuti berbagai macam kegiatan, seperti senam yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kondisi kesehatan para lansia selalu dipantau melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengecekan tekanan darah. Para lansia juga aktif mengikuti ceramah kesehatan. Aktivitas lain yang dilakukan para lansia adalah kerawitan. Mereka sangat menikmati iramanya. Barusan ini melakukan kegiatan BKL, kegiatan Yandu Lansia, meliputi dari pendaftaran, pemeriksaan, penimbangan, dan tensi darah. Lansia di Tegiri 2 berjumlah 70 warga, antara lain laki-laki 20 warga, yang untuk wanita 50 warga. Keberadaan Pos Yandu Mekar di Kampung KB Tegiri 2 ini dibiayai oleh dana desa, baik untuk kegiatan operasional Pos Yandu maupun insentif kadernya pada setiap bulannya. Kita juga mengusahakan masalah jambanisasi. Kita bekerja sama dengan KKN yang ada di Tegiri 2. Kemudian yang merupakan prioritas lagi adalah pembukaan jalan. Setelah pencanangan Kampung KB oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono, saya kemudian untuk mendata rumah tidak layak huni. Untuk bedah rumah tidak layak huni sekitar ada 8 orang
itu kami prioritaskan, dan itu mendapat perhatian dari Bapak Bupati Hasto Wardoyo sebagai Bupati Kulon Progo. Jika Nambro dibantu masyarakat, dibantukan kali Bupati, kula pun sekeca keniki pun remi, nggih namung matur nuwun kula nggih sami keket. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan warga masyarakat Tegiri 2 yang mana telah mendukung adanya program Kampung KB yang ada di Pedusunan Tegiri 2, Argowilis, Kokap, Kulon Progo. Dengan harapan mudah-mudahan nanti Kampung KB yang ada di Tegiri 2 dan pada umumnya untuk Argowilis bisa lebih maju. Kami berharap kedepannya ada pendampingan teknis dan pendampingan sarana prasarana dari pemerintah. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kulon Progo untuk marilah kita bersama-sama untuk menggalakkan, mensukseskan program keluarga berencana. Penggunaan kontrasepsi penting sekali untuk mengatur jarak kelahiran dan juga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kemudian juga keluarga yang sehat tentunya. Dan ingat pesan saya bahwa metode kontrasepsi jangka panjang yang mantap itu jauh lebih baik dan lebih aman. Oleh karena itu, ajakan kami gunakanlah metode kontrasepsi yang untuk jangka panjang seperti vasektomi, topektomi, kemudian bisa pakai susuk, bisa juga pakai IUD. Ya, saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan dengan KB maka kita ciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih.